teman-teman semuanya, apa kabarnya? Bertemu kembali dengan saya, Dr. Septianus Hermanto. Senang berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Beberapa minggu ke depan, saudara dan saya akan belajar bersama tentang pengajaran Yesus dalam bentuk perumpamaan. Dan saya akan membuatnya dalam beberapa bagian atau part. Dimulai dari saat ini, saya mulai dengan part pertama yang bertema Mengapa Yesus mengajar dalam perumpamaan? Bacaan saya ambil dari Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita mulai ya. Teman-teman, kira-kira apa sih artinya perumpamaan? Perumpamaan adalah sebuah kisah fiktif atau rekan yang sengaja dikarang Tuhan Yesus untuk mengajarkan tentang realitas atau prinsip rohani yang penting. Perumpamaan merupakan sebuah kendaraan, sebuah medium untuk menyampaikan sesuatu yang lebih penting, yaitu suatu realita, kenyataan, fakta, prinsip, dan nilai rohani. Tuhan Yesus menggunakan kisah yang membumi dengan makna ilahi. Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan kedalaman dan kebenaran ilahi. Kisah-kisah seperti ini mudah diingat, mempertegas dan mengandung simbol yang penuh dengan makna. Bagi mereka yang betul-betul lapar akan firman Allah, perumpamaan ini efektif dan gampang diingat ketika seseorang mendengarkan kebenaran ilahi. Perumpamaan Tuhan Yesus menyatakan kebenaran secara mendalam, hanya dengan sedikit kata-kata dan perumpamaannya yang penuh dengan penggambaran sehingga tidak mudah dilupakan. Sehingga perumpamaan merupakan berkat bagi mereka yang mau mendengar. Namun bagi mereka yang berhati tumpul dan lambat mendengar, perumpamaan bisa-bisa malah menjadi pernyataan dan penghakiman. Kita masuk ke dalam bacaan ya. Suatu hari, selesai memberikan pengajaran, ketika orang-orang banyak sudah meninggalkan mereka, para rasul bertanya kepada Yesus, "Mengapa engkau berbicara kepada mereka?" Artinya kepada banyak orang itu, dalam bentuk perumpamaan. Kristus menjawab, "Mereka, yaitu para rasul, telah diberi karunia iman oleh Tuhan, sehingga mereka mau belajar dan percaya kepada Kristus tentang kerajaan Allah, yaitu tentang cara-cara Allah menegakkan kuasanya, kebijaksanaan-kebijaksanaannya, dan maksud yang sempurna dalam mengasihi semua manusia yang seringkali memang sulit dipahami manusia." Para murid dikaruniakan kemampuan untuk membedakan dan memilah-milah apa-apa saja yang memang datang dari Allah dan yang bukan. Karena mereka menerima kebenaran dari Yesus, mereka diberikan lebih banyak kebenaran. Hal yang sama terjadi hingga hari ini. Orang-orang percaya yang telah diberikan karunia dalam Roh Kudus akan dituntun pada kebenaran. Dapat saudara-saudari lihat di Yohanes 16 ayat 13. Ia telah membuka mata kita kepada terang kebenaran dan telinga kita kepada kebenaran tentang hidup kekal. Tuhan Yesus mengerti bahwa kebenaran bukanlah musik yang manis bagi semua telinga. Sederhananya, ada orang-orang yang tidak tertarik atau berminat pada hal mendalam tentang kerajaan Allah. Orang-orang banyak itu tidak punya cukup keseriusan untuk mempelajari dan merenungkan hal-hal yang mendalam, sehingga Kristus hanya menyampaikan hal-hal yang tidak sulit untuk mereka pahami dan disampaikan dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan yang sesuai dengan kehidupan mereka sendiri. Misalnya, kepada para petani, Kristus memberi perumpamaan tentang tanaman. Kepada para nelayan, Kristus berbicara tentang menangkap ikan dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di
pertemuan-pertemuan berikutnya. Kristus mengatakan, sesungguhnya semakin orang mau merenungkan dan mencoba memahami kebijaksanaan Allah, dia akan semakin menemukan betapa dalam dan luasnya kasih serta rancangan-rancangan Allah yang dapat membuat setiap kita hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian. Tetapi bagi mereka yang hanya mau mendengar dengan separuh hati, dengan tidak serius, mereka justru akan menemukan banyak sekali ajaran-ajaran Kristus yang tidak masuk akal atau yang mereka anggap sebagai hal yang bagus untuk didengar, tetapi tidak mungkin dapat dilakukan. Di Matius 13 ayat 12 kita lihat, karena siapa yang mempunyai, artinya mempunyai iman dan hati, kepadanya akan diberi. Maksudnya di sini adalah pemahaman-pemahaman, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Orang-orang yang tidak mau serius di dalam mencoba memahami firman Tuhan, mencari hikmat Allah, merenungkannya, dan kemudian melakukan apa yang difirmankan Tuhan, sekalipun mungkin di awal tidak dimengerti, sesungguhnya tetap dilimpahi Allah kasih dan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Tetapi sekalipun melihat dan mengalami keajaiban-keajaiban Allah, mereka tidak mampu melihat kehadiran Allah sebagai pencipta dan pemberi di dalam karya-karya tersebut. Meskipun mereka mendengar firman, tetapi menganggap firman itu lebih ditujukan untuk orang lain daripada untuk dirinya sendiri. Kristus mengeluh bahwa bangsa Israel telah menebalkan hati, artinya tidak mau belajar dari pengalaman-pengalaman hidup nenek moyang mereka dan dari kehidupan mereka sendiri, bahwa rancangan-rancangan Allah sungguh sempurna dan membawa segala kebaikan. Mereka lebih percaya kepada pikiran-pikiran mereka sendiri dan menganggap firman Tuhan terlalu berat untuk dapat dilaksanakan. Tuhan menyampaikan teguran kerasnya kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Dikatakan di Yeremia 2 ayat 7, Aku, artinya Tuhan, telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Orang Israel sadar bahwa tanah terjanji bukanlah tanah warisan nenek moyang mereka, tapi itu sungguh pemberian Allah. Mereka pasti ingat 2 kali Allah membuat keajaiban menyeberangi lautan, dari Mesir ke padang gurun, dan dari padang gurun ke Kanaan, tanah terjanji. Tentunya sesuatu yang sangat mustahil dapat terjadi kalau tanpa kedahsyatan dari kuasa Allah. Tetapi ketika mereka telah menguasai tanah yang subur dan indah, mereka merasakan kebebasan karena mereka bukan lagi budak yang bekerja hanya untuk kepentingan tuannya. Mereka dengan cepat melupakan Tuhan. Mereka bahkan membuat patung-patung Baal untuk disembah. Israel melihat dan mengalami limpahan anugerah Allah, tetapi di dalam kelimpahan mereka bukan hanya melupakan Tuhan, tetapi mereka malahan berbuat kekejian dengan menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Dikatakan di Yeremia 2 ayat 13, Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Saudara-saudari, apakah
saudara dan saya punya hati dan iman untuk sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Allah, untuk mencari hikmat Allah di dalam setiap peristiwa kehidupan, sehingga dapat menemukan Dia di dalam rancangannya yang sempurna untuk setiap kita. Atau kita sama seperti orang-orang Yahudi yang menebalkan hati, yang tidak mau belajar bagaimana Allah senantiasa membimbing dan menyediakan yang terbaik untuk setiap kita. Ketika Allah menganugerahkan kesehatan yang prima, kita tidak ingat akan Dia karena sibuk beraktivitas. Tetapi ketika sakit, kita mengeluh dan menyalahkan Allah yang membiarkan kita menderita sakit. Saat Tuhan menganugerahkan kesuksesan dan kelebihan harta, kita meninggalkan Dia untuk mencari kenikmatan-kenikmatan dan kebanggaan-kebanggaan hidup yang tidak pernah akan dapat terpuaskan, seperti kolam yang bocor, berembes terus. Tetapi ketika kita mengalami kegagalan, waktu merasa tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidup, kita mulai menyalahkan Allah yang tidak mau peduli dan tidak mau mendengar. Marilah saudara dan saya, kita merendahkan hati untuk terus belajar memahami jalan-jalan Tuhan. Utamakanlah untuk mencari kebaikan-kebaikan dan kasih Allah dari segala kejadian, sehingga kita dapat selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena di saat bersyukur, kita akan menemukan Tuhan. Kita mengalami Tuhan yang membuat damai sejahtera. Hanya orang yang mau mendengar atau melihat dengan hati terbukalah yang akan mengerti kehendak Tuhan, dan hanya orang yang mau berusaha melakukannya akan memperoleh rahmat keselamatan daripada Tuhan. Demikian saudara-saudari renungan pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.